Halo Cinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Tapi bukan dalam trailer reaction, karena kali ini gue akan review sebuah film yang baru beberapa hari yang lalu tayang di Netflix. Sebuah horor yang dianggap sebagai horor Taiwan paling seram sepanjang masa. Dan emang sejauh ini tuh berhasil jadi horor dengan pendapatan paling tinggi sepanjang masa di Taiwan. Yes, apalagi kalau bukan Incantation. Di negara lain gue nggak tahu ya, cuman di Indonesia emang hype-nya tuh tinggi banget Incantation ini. Sampai waktu itu gue bikin trailer reaction-nya ya, soalnya wow, gede banget hype-nya. Nah, makanya pertanyaannya satu, apakah filmnya sendiri emang seserem hype-nya? Incantation ini bercerita soal perempuan bernama Lee Ronan yang dia tuh bikin vlog dan di-upload di internet. Di vlog itu dia cerita kalau 6 tahun lalu dia melakukan hal buruk dan gara-gara itu dia kena kutukan. Kutukan yang bikin orang-orang di sekitarnya mati secara misterius, termasuk kedua orang tuanya juga. Dan sekarang kutukan itu nempel ke anaknya, Dodo namanya, yang masih bocah. Ronan bikin vlog dengan tujuan minta bantuan ke penonton. Dia percaya kalau kita penonton mengikuti hal-hal yang dia minta, misal ikut merapal mantra gitu, itu bisa bantu menghilangkan kutukan di anaknya. Awalnya semua baik-baik aja, Dodo happy, Ronan happy, sambil ngerekam home video ya buat semacam buku harian kehidupan barunya Dodo kata dia. Sampai beberapa kejadian aneh mulai muncul dan terekam di video Ronan, of course. Sebuah formula standar di film-film mockumentary ya. Salah satunya tuh misal pas Dodo bilang ada penjahat nangkring di langit-langit kamar dia. Tapi kita penonton dan si Ronan tuh nggak bisa ngelihat sosok itu. Dan itu creepy. Si sutradaranya si Kevin Ko ini berhasil ngebangun beberapa adegan yang emang memancing rasa cemas, anxiety inducing. Walaupun ya ada beberapa jump scare, tapi tetap adegan-adegan atmosfer kayak gini adalah yang jadi kekuatan utamanya Incantation. Dan satu hal yang membantu banget dalam membangun atmosfer adalah mantranya. Mantra yang berulang kali kita dengar sepanjang film. Mantra itu tuh begitu film kelar, mantranya akan susah hilang dari kepala. Satu keluhan gue soal teror Incantation adalah karena si Kevin Ko ini terlalu banyak memakai musik dan efek suara. Bukan berarti mockumentary horror tuh haram pakai musik ya, enggak. Cuman kan basicnya subgenre yang satu itu tuh bertujuan untuk menciptakan tontonan yang terkesan real, yang organik. Nah, di saat kayak di Incantation ini, di mana terlalu sering pakai manipulasi lewat musik, lewat sound effect, jadi nggak organik, jadi nggak terkesan real. Walaupun kita tahu ya kalau ini nggak real, tapi tetap harus terkesan real dan organik. Kalau soal cerita, sebenarnya ada gagasan menarik di Incantation ini. Poin utama alurnya adalah soal persepsi. Makanya filmnya juga sering bermain-main sama persepsi visual. Misal kayak yang udah kita lihat di trailer. Kita ngeliat ada gambar kincir, terus kereta, dan si Ronan nyuruh kita pakai kekuatan pikiran, dalam tanda kutip ya, buat mengubah arah gerakan kincir dan kereta itu. Itu adalah bentuk optical illusion yang bermain-main sama persepsi penonton. Dan plot twistnya, of course ya ada plot twist. Plot twistnya sendiri masih dekat, masih nyambung sama urusan persepsi itu. Karena twistnya sendiri tuh bikin cara kita, persepsi kita dalam memandang keseluruhan alur filmnya tuh jadi berubah. Makanya begitu twist tadi nongol, gue langsung bertanya-tanya nih, sebenarnya sebuah persepsi itu terbentuk dengan apa? Gimana sebuah persepsi itu terbentuk? Balik ke gambar kincir tadi, bener kita bisa ya ngubah gerakannya. Tapi tanpa instruksi Ronan, apa kita bakal otomatis ngelakuin itu begitu ngelihat gambar kincir? Misal ada gambar kincir itu terus tiba-tiba tuh tanpa disuruh kita langsung berusaha membalikan arah gerakannya. Ya mungkin terjadi, tapi gue yakin gak akan secepat dan seotomatis pada saat diinstruksiin sama Ronan. Nah dari situ gue jadi ngerasa kalau Incantation ini malah bukan film soal bagaimana kuatnya pikiran manusia, tapi malah sebaliknya, gimana pikiran kita itu lemah banget, rapuh, fragile. Soalnya persepsi kita akan suatu hal, suatu isu, suatu fenomena apapun itu gampang banget digiring ke arah tertentu. Sama kayak filmnya ya, twistnya itu ngasih lihat gimana sepanjang film persepsi kita akan peristiwa yang kita lihat itu digiring ke arah sesuai kemauan filmnya. Atau dalam hal ini ke arah yang keliru ya, ke arah yang gak sesuai dengan kebenaran. Makanya pemakaian internet,
medium internet yang dimanfaatin sama karakternya itu pas, tepat guna. Soalnya kita tahu di internet adalah tempatnya persepsi orang digiring ke sana kemari. Gagasan tadi itu menarik, gagasan dan ide yang menarik di naskahnya, tapi sayang naskah bikinan Kevin Ko sama Chang Cheh-wei ini bagus di gagasan tapi kurang oke di eksekusi. Misal contoh, di antara semua video yang kita lihat di sepanjang filmnya nggak ada batasan jelas mana video yang Ronan bagiin ke penontonnya lewat vlog, mana yang enggak. Mana video yang emang ada di punyanya Ronan, mana yang bukan. Kayak rekaman CCTV pas polisi bunuh diri di awal film kan itu jelas ya. Itu jelas bukan kepunyaan Ronan dan kemungkinan besar dia nggak punya rekaman itu. Tapi kita tetap ngeliat. Yang artinya besar kemungkinan Incantation itu bukan 100% vlog yang ditonton oleh penontonnya Ronan. Kita melihat hal yang beda sama penontonnya Ronan, yang akhirnya tuh melemahkan tujuan filmnya, bikin pengalaman menonton yang imersif, pengalaman menonton yang nyata, seolah-olah tuh kita beneran jadi audiensnya Ronan. Karena nggak jelas mana yang sebenarnya vlog, mana yang bukan. Dan buat gue malah sebaiknya ya 100% disengajain aja udah itu vlognya Ronan semua. Nggak perlu terlalu menjelaskan banyak hal yang itu nggak ada di vlog dia, karena jadinya agak melenceng gitu dari esensi dasarnya sebuah found footage. Ditambah lagi lompatan antara flashback dan masa kini itu nggak mulus naskahnya. Jadi sepanjang film tuh kita lompat-lompat tuh antara masa kini sama masa 6 tahun lalu pas Ronan tuh dibilang melanggar aturan yang bikin dia tuh kena kutukan. Nah, itu lompat-lompat tapi nggak ada jembatan yang dibikin sama naskahnya. Jadi kadang kita ini tiba-tiba udah lompat lagi ke flashback, tiba-tiba udah balik lagi gitu, nggak jelas. But still overall ini masih mocku horror yang solid. Sekali lagi gagasan ceritanya unik, ada beberapa momen creepy dan nggak jarang juga ada momen yang bikin perasaan tuh nggak nyaman. Untuk penderita tripofobia gue saranin hati-hati nonton film ini. Lu cari dulu informasi-informasi lah biar nggak triggered pada saat nonton. Dan kalau mau nonton Incantation saran gue malam nontonnya, bener lebih kerasa sensasinya gitu. Gue nonton 2 kali. Yang pertama nonton siang, terus gue tonton lagi malam. Dan beda banget emang rasanya. Pada saat gue nonton malam tuh kayak gue lebih bisa mengasosiasikan diri sama kecemasan dan ketakutan karakternya. Soalnya teror yang terjadi di film ini kan juga mostly kejadiannya malam atau di situasi yang gelap ya. Jadi lebih bisa merasakan apa yang karakternya rasakan. Dan di medsos gue juga banyak membaca perbandingan antara film ini Incantation sama The Medium. Banyak yang menyebut The Medium itu jauh lebih serem, Incantation gak serem gitu katanya. Satu sisi gue setuju kalau The Medium adalah film yang lebih bagus overall, storytellingnya lebih kuat, eksplorasi kulturnya juga lebih mendalam, impact psikis yang kita rasain juga lebih mencengkeram. Tapi kalau komparasi mentah, perbandingan dasar antara mana yang lebih serem, gue rasa nggak bisa valid. Kayak yang tadi gue bilang, bahkan gue nonton beda siang sama malam aja Incantation udah beda seremnya. Belum nanti pengaruh lagi nih perbedaan hardware yang kita pakai untuk nonton. Ada yang di home theater, ada yang di laptop kecil, even ada yang di HP, ada yang speakernya pakai JBL yang bagus, ada yang pakai earphone murah, macam-macam. Jadi itu agak kurang valid untuk judging mana yang lebih serem. Sementara The Medium sendiri ditontonnya adalah di bioskop. Jelas itu lebih serem, lebih seru. Gue yakin Incantation kalau ditonton di bioskop juga akan lebih serem. Jadi kalau perbandingannya hanya sedangkal mana yang lebih serem, gue rasa nggak valid hasilnya. Karena banyak banget variabel yang berpengaruh di situ. Kecuali sama-sama nih kita nontonnya di bioskop, nah itu baru bisa dibandingin. Tapi kalau kayak gini, gue rasa nggak fair membandingkan kedua film itu. Walaupun tetap secara keseluruhan, secara film, secara storytelling gitu, misal The Medium memang lebih oke. Kalau Incantation rating gue kasih 7 dari 10. Oke, tadi adalah review gue untuk Incantation yang udah tayang Netflix. So, apa menurut kalian filmnya seserem hype-nya? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like video ini, share. Gue Rashid Hari, and see you in the next video.